Selamat malam, kembali lagi 1 jam lebih dekat. Kali ini kembali lagi bersama Anda dan ini adalah hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ingat, ini adalah waktunya 1 jam lebih dekat bersama seseorang. Dan untuk kali ini sudah disiapkan seseorang yang mungkin membuat Anda penasaran dengan pendapat-pendapatnya, dengan banyolan-banyolannya dan juga dengan anekdot-anekdotnya. Lebih pribadi dan juga lebih personal. Ini dia, Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum Gus. Tumben bisa Gak pakai pengawal. Nggak pakai pengawal, nggak Iya. pakai siapa-siapa bisa. Sekali-sekali santai Mbak. Bener nih, nggak pakai pengawal. Gak usah. Kenapa nggak takut? Anda kan mantan presiden. Ya, kalau kita orang baik ketemunya ya pasti baik. Apa yang membuat Anda merasa tenang dan santai sendirian jalan kemana-mana? Tadi udah saya bilang. Kalau kita tuh orang baik di mana-mana tuh ya temen. Ketemunya orang baik-baik juga. Dan Gus, sekarang nih, Gus sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehari-hari ngapain Gus? Sehari-hari yang ngomong cucu. Terus apa lagi? Dengerin berita di koran tuh dibacain orang. Tuh dengerin radio, dengerin TV. Udah gitu aja terus tidur. Terus selain tidur apa lagi? Ya nerima tamu yang paling banyak tuh tamu. Banyak banget yang pengen ketemu saya. Banyak ya Gus ya? Banyak, apalagi sekarang nih banyak mau minta restu saya. Tapi kalau datang setiap hari, siapa aja yang minta restu nih? Ya banyak orang-orang yang nyalon jadi presiden tuh semua minta restu saya. Mereka minta apanya terutama Gus? Minta restu, minta dukungan gitulah. Mana yang sudah dikasih restu? Ya timbang restu sih pokoknya semua yang minta saya kasih. Gak peduli siapa cocok memimpin Republik Indonesia atau tidak Nah, Gus. itu soal lain, itu kan soal dukungan. Tapi ini saya agak ada sesuatu yang aneh dengan Gus yang ini nih. Gus tiap hari datang di NU, di kantor NU atau sekarang kemana? Saya tiap hari di Departemen Kesehatan. Loh kok Departemen Kesehatan sih Gus? Kok Departemen Kesehatan? Lalu Sebentar, saya masih pegawai di sana. Loh. Ini Bang One, mana Bang One? Ini bukan Gus Dur yang sebenarnya Bang One. Bang One mana? Ya ini dia. Ini baru pakai pengawal Gus. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Iya, silakan Gus. Nah kalau yang ini lebih meyakinkan. Pakai pengawal segala. Oke Bang Ya, One. kalau Gus Dur kan tokoh bangsa, anak saya orang biasa aja. Sehat ya Gus? Ya baik. Akhirnya ada 2 Gus Dur duduk di sini. Boleh kasih aplaus. Gus Dur, saya panggil Gus Dur berarti yang ini, kalau yang sana Gus Tur ya. Iya pakai T. Pakai T. T itu berarti tiruan. Gus, Anda ini ditiru oleh seseorang Gus. Anda nggak marah? Enggak. Kenapa Gus? Ya dia niatnya baik. Pernah Gus Tur ini minta izin sama Gus Dur? Ya nggak pakai minta izin kalau niatnya baik. Sudahlah. Tapi pernah ya datang dan kemudian minta izin dulu? Nah, Nggak pernah? nggak perlu. Ada banyak loh tokoh yang mirip-mirip dengan Gus Dur. Anda nggak keberatan soal itu ya? Wah. Gus Dur sendiri susah nggak sih? Tunggu, kita buka dulu identitasnya. Anda adalah di Departemen Kesehatan? Iya saya tuh dokter. Kerja di Departemen Kesehatan ya pegawai negeri Mbak. Gus Dur tahu siapa? Gus Dur ini tahu nggak Gus? Aslinya siapa? Gus Dur tahu. Ya, dia adalah Dokter Handoyo ya. Iya. Dan setiap hari pada saat praktek, pernah nggak pasien datang kemudian minta foto atau sekedar datang hanya untuk minta tanda tangan? Enggak, kalau seperti itu enggak. Tapi kalau pas dia berobat ketemu saya ya ada dialog-dialog seperti itu.
Ada yang minta restu juga? Enggak. Enggak ada. Tadi di awal minta restu. Kalau ke Gus Dur, sekarang nih Gus, lagi musim-musimnya pencapresan, ada yang minta restu ke Gus Dur? 27 orang calon presiden. 20? Bukan main, 27 orang Gus. Calon presiden datang ke Gus Dur, Iya. minta restu apa mereka? Ya, supaya jadi presiden. Gus Dur restui mereka? Ya. Gus restui mereka nggak Gus? Apa orang nggak bayar ini. Jadi siapapun yang datang ke Gus Dur kasih restu, ayo maju sebagai presiden. Iya, boleh. Atau Gus Dur kasih, oke boleh Anda maju sebagai presiden, tetapi harus ini, ada nggak wejangan-wejangan Gus? Nggak ada. Nggak ada, 20. Kebanyakan jangan bikin bingung orang. Bikin bingung orang, dan 27 orang ini ada nggak di antara mereka yang sering-sering disebut-sebut oleh media nama-nama yang sekarang? Oh iya. Semua deh, saya Boleh disebut nggak Gus siapa aja Gus yang datang? nggak usah deh, nggak enak. Nah sekarang ini dokter nih, dok, Anda memerankan ini caranya gimana dulu? Lewat seleksi atau langsung memerankan atau ada keluarga Anda mirip Gus Dur, ayo mencalonkan diri? Ya itu kan suatu proses Mbak Indi ya. Jadi memang teman-teman saya di Depkes bilang, Handoyo kamu tuh mirip Gus Dur. Nah, terus memang kebenaran saya membaca biografi beliau itu ya, yang tebel ada, yang tipis ada. Yang tebel tuh karangan orang Australia Greg Barton itu, yang kecil karangan Bapak Suheri Sidik Ismail. Gus Dur kenal Gus ya? Buku saku gitu Mbak Indi. Saya bawa, terus ya saya membaca tulisan beliau di Tempo sama di Kompas. Dan saya mengikuti perjalanan beliau sebagai seorang negarawan itu sejak Muktamar Situbondo tahun 84. Dan yang paling menegangkan itu waktu Muktamar di Pasung, zaman Presiden Soeharto. Waktu itu saya ingat beliau itu didukung Pak Harto yang namanya Pak Abu Hanifah, tapi beliau menang. Nah terus akhirnya terpilih gimana? Sayanya. Abu Hasan. Abu Hasan ya, maaf. Akhirnya gimana? Saya itu diaudisi oleh tim dari Effendi Ghazali waktu itu dari UI. Jadi saya diberikan pertanyaan, dia bilang begini, begitu kamera on you dari Gus Dur. Saya bilang iya. Gimana? Begitu kamera on kan banyak pertanyaan tuh. Dia tanya sama saya, Gus, kalau nanti jadi presiden apa yang Anda mau lakukan? Saya bilang, ya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Rakyat tuh kan enggak neko-neko. Asal pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, keamanan itu aja cukup. Nah, ditanya lagi, kenapa dulu waktu Gus Dur jadi presiden tidak dikerjakan? Saya jawab, prioritas saya waktu itu mencegah disintegrasi. Jadi ya tidak sempat lah, baru sebentar diturunin. Tuh. Gus, bener nggak Gus Dur seperti itu? Iya. Iya. Saya ingin tahu Dokter Handoyo ini aslinya seperti apa? Sehari-hari pakai pici seperti itu, pakai kacamata seperti itu? Enggak, kacamata saya kecil, bajunya banyak kan baju seragam Depkes atau baju putih. Pakai pici juga? Enggak. Coba dibuka. Kacamatanya? Iya, kurang lebih seperti ini yang dihadapi oleh pasien-pasien Anda dan juga para pegawai Depkes. Saya ini adik saya dokter. Adiknya Gus Dur tuh namanya Gus Umar, Dr. Umar Wahid. Beliau seorang spesialis paru. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Pasar Rebo. Itu teman saya, senior saya. Nah, ini adalah salah satu pertemuan dari dua Gus Dur, yang satu asli, yang satu imitasi. Tetapi, saya sebut imitasi boleh dong. Tetapi Gus Dur ini juga memiliki banyak kesukaan, salah satunya terhadap musik. Musik seperti apa yang disukai oleh Gus Dur? Nanti jawabannya setelah jeda berikut. Untuk Gus Dur, terima kasih sudah bersama kami. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat, namun untuk kali ini bersama Abdurrahman Wahid atau seringkali kita sebut sebagai Gus Dur. Saya ingin mengundang seseorang, sahabat dekat dari Gus Dur yang akan diantar oleh Bang One. Ayo Bang, silakan. Iya. Ini sahabat dekatnya masih dirahasiakan.
untuk Gus Dur terutama masih dirahasiakan. Tapi ini adalah seseorang yang cukup dekat. Selamat malam. Silakan langsung duduk di samping Bang One. Terima kasih Bang One. Ya, Gus Dur bisa menebak siapakah dia? Apa? Di sahabat dekat Gus Dur ini? Jaya Suprana. Tahu dari mana? Tahu dari Kok bisa mana? tahu, Gus? Jadi pegangnya kan terasa. Emang pegangannya seperti apa? Ya. Pegangannya seperti apa? Apa? Pegangannya seperti apa kok bisa? Lihat orangnya gemuk. Saya pikir karena saya bau, jadi dia bau. Baunya enggak kan, Gus ya? Enggak. Gimana terakhir- kabarnya, Gus? Nah, Saya ini punya pengalaman dengan Jaya Suprana. pengalaman apa? Setelah makan di apa itu namanya? Pasifik. Sari Pasifik. Kami berdua berangkat ngedrop saya di PBNU. Lewat di PBNU, dia nggak pernah lewat situ. Saya nggak tahu, PBNU Saya nggak nggak tahu. lihat. Jadi akhirnya pulang balik lewat. Sejak akhirnya terus kita berhenti, saya bilang, Mas Jaya, tuh tanya satpam tuh di mana kantor PBNU. Dia turun, terus ke tempatnya satpam, tanya, di mana kantor PBNU? Lah ini. Ya itu yang satu nggak tahu jalan, yang satu nggak lihat jalan. Nah itu jadinya Jadi kayak gitu itu. intinya. Saya ingin ke Jaya Supraya, saya panggil Bang Jaya aja ya. Gus Jaya. Gus Jaya. Kenapa jadi pakai gus-gusan juga? Satu kata yang bisa menggambarkan seorang Gus Dur dari Anda, apa? Satu Mengharukan. kata. Mengharukan. Ya. Kenapa mengharukan? Nah ini dah, orang selalu menganggap beliau itu kan lucu, jenaka, semua itu. Itu hanya permukaannya. Tuh. Tapi di dalam di sini itu berdenyut satu hati yang sangat luhur dan sangat mulia. Bagaimana Anda tahu itu? Oh, saya kan beruntung waktu beliau jadi presiden, itu setiap pagi saya mendampingi jalan kaki. Waktu itu biasanya beliau mulai jam 5 ya Gus ya. Waktu pertama, waktu masih rajin saya jam 5 datang. Setengah 5 sudah datang, jalan. Terus hari kedua mulai datangnya jam 5 jalan. Hari ketiga jam 5:04, terus setengah 6. Lama-lama saya cuma nunggu dia jalan dulu, saya kemudian baru nemenin dia. Sebab yang penting buat saya makan paginya itu. Apa yang penting dari makan paginya, apa yang menarik Ya dari dalam makan pagi di samping makanannya enak, saya banyak belajar sekali. Beliau ini seorang yang hatinya sangat luhur. Dia yang mengajarkan saya di atas apa yang disebut politik itu masih ada yaitu kemanusiaan. Dan itu luar biasa sekali. Saya banyak sekali. Dia seorang humanis. Saya pernah menulis beliau ini saya samakan dengan Sokrates. Sokrates itu filosof Yunani yang sangat sangat dipuja-puja ya karena hatinya juga seperti itu. Dan ada kesamaan. Sokrates itu mendahului zamannya. Sehingga dia waktu itu dibunuh oleh kelompok-kelompok Athena yang tidak mengerti. Karena Dihukum mati, dihukum minum mati. racun. Yang paling mirip dari Gus Dur dan Sokrates apanya? Itu pemikirannya jauh ke depan sehingga kadang-kadang beliau ini kan untung belum dibunuh kan. Ya tapi beliau kan dilengsarkan. Itu sama saja, itu sebetulnya 3 kali dicoba dibunuh. Oh 3 Begitu, kali Gus, coba 3 dibunuh. kali. Gitu. Nah itu. Oleh siapa tahu nggak? Oleh Pak Harto. Bagaimana percobaan pembunuhan itu Anda bisa tahu? Oh ya saya tahu. Tapi harus ingat bahwa Pak Harto begitu itu bukan karena alasan pribadi, tapi alasan politis. Apa yang membuat Gus Dur kira-kira tahu bahwa akan dibunuh? Apa yang membuat mereka ingin membunuh Gus Dur? Ya itu tadi, saya ngelawan terus. Jadi menjadi mulutnya tuh jahil gitu. Oke, nah ini tadi Anda mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menganggap
Gus Dur itu lucu, kemudian itu yang selalu diingat oleh masyarakat. Dan banyak masyarakat, kaum Nahdliyin juga selalu datang ke acara-acara yang ada Gus Durnya hanya untuk mendengarkan lelucon-lelucon dan Ya. anekdot. Ada Gus yang bisa diceritakan sekarang? Dulu saya itu ditanya oleh TVRI apa sebab terjadi gempa bumi di Bantul. Jawab saya, karena Nyai Roro Kidul itu dilarang pakai jilbab. Kalau Anda sendiri, lelucon mana yang paling diingat dari Ya. seorang Gus Dur? Wah, leluconnya. Ya setiap ketemu Gus Dur ya leluconnya ya Gus Dur Yang itu paling sendiri. diingat, yang paling diingat. Oh, banyak sekali. Sampai saya kan pernah mengumpulkan leluconnya Gus Dur sampai putus asa. Karena Saking terlalu banyak banyak, ya. terlalu banyak. Ya, jika kalau mau dibukukan mungkin tebelnya begini. Setiap kisahnya beliau ini lucu, selalu lucu. Tapi ada makna yang mendalam. Tentang Amin Rais gitu ya. Itu paling lucu sekali. Hubungan beliau dengan Amin Rais itu seperti Tom and Jerry gitu kan. Apa-apa, contohnya apa? Jadi kalau lama nggak ketemu kangen, tapi kalau ketemu berkelahi pasti artinya. Jadi ini beliau tuh paling seneng gangguin Amin Rais, paling seneng. Ya, terus Kami Bu. jeda sebentar, Iya. ya. Kami jeda sebentar dan kami akan kembali lagi, ya, sesaat lagi dengan beberapa anekdot yang lain. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Abdurrahman Wahid yang biasanya juga dipanggil Gus Dur. Gus, tadi ada salah satu yang ingin kami tagih yaitu anekdot-anekdot Gus Dur yang sangat terkenal. Tapi saat ini sedang diperlihatkan sebuah foto. Foto pertemuan pada saat sedang rukun-rukunnya di Ciganjur. Ini adalah pertemuan Ciganjur yang pertama, ada Ibu Mega, ada Gus Dur juga duduk di situ, Sultan, Pak Amin Rais. Apa yang diingat dari peristiwa ini, Gus? Ya, saya sih ikut-ikut aja ya, tapi sebetulnya pada waktu itu Mbak Mega nggak pengen ketemu. Gitu ya? Bagaimana Gus Dur bisa tahu Mbak Mega saat itu nggak mau ketemu? Aja ngomong kok. Bilang sendiri sama dengan Gus Dur, kata-katanya seperti apa? Iya, dia bilang, nggak usah. Lalu saya ke rumah, saya bilang kepada Mas Amin, ayo kita mulai yuk, udah terlalu malam. Jadi pertemuan itu tanpa Mega. Tapi di foto ini semuanya seperti tampak akrab. Bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Mega saat ini, Gus? Hubungan saya dengan Mbak Mega ya nggak ada masalah. Hanya saja saya sekarang ini atau baru-baru ini saya ke rumahnya Mbak Mega. Nah, itu saya nyatakan dukungan saya kepada beliau untuk menjadi presiden. Hanya Mbak Mega saja yang didukung untuk menjadi Nah, presiden ya atau ada ke-27 lain-lain. orang yang datang semua didukung juga oleh Gus Dur? 27. Terus saya bilang kepada Mbak Mega oh iya terima kasih Mas. Tapi dalam hati saya, itu kan sekarang lah, nanti kan lain lagi. Lain laginya bisa berubah jadi apa, Gus? Ya nggak tahu, kita lihat nanti aja. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Iya, saya pengen dengar tadi, saya mau nagih nih soal anekdot nih, Gus. Yang soal Anda kan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ya, yang keempat.
Pertemuan dengan berbagai presiden pasti sering terjadi dan saya juga ingat ada salah satu anekdot yang tentang kepala negara. Cerita dong Gus. Ya waktu itu kalau nggak salah, saya tuh cerita bahwa Reagan itu nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa mengatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya? 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi. Sarkozy nangis. Ya, siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. Ketika Pak Harto nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Oke, nah Gus, selama ini Anda kan kurang lebih 21 bulan ya menjadi kepala negara di Indonesia. Peran keluarga sangat besar di situ Gus? Iya. Seberapa besar Gus? Ya, keluarga menentukan segala-galanya bagi saya. Karena kalau keluarga kita nggak setuju kan pusing kita. Oke, kita ingin tahu bagaimana pendapat keluarga. Saya ingin mengundang keluarga Gus Dur yang sudah hadir di sini. Silakan dibuka tirainya. Ya, ada ibu dan juga kedua putri Gus Dur. Ya, Anita dan Inaya, putri yang ketiga dan yang keempat ya Gus ya. Dari 4 putri Gus, mana yang paling Gus Dur sayang? Semua sama. Semua sama. Ibu, selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Iya, silahkan. Bang Oni, terima kasih. Ya, silahkan. Nah, akhirnya sudah lengkap semua. Ada beberapa hal yang mungkin membuat Gus Dur. Ada 2 yang nggak ada. Ada 2 yang nggak ada. Kemana mereka Gus? Satu ke Taiwan, ke Hong Kong. Satu di Jogja, tinggalnya emang di sana. Ya, Ibu, ini boleh dilihat ada foto di belakang. Ini pada saat kapan Ibu? Nikahannya ini Anita. Oh, pada saat pernikahan. Nah, ini tadi saya ingin tahu sebetulnya tapi belum terjawab. Iya, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keluarga Gus Dur. Nah, yang ini bisa diceritakan, Mbak? Oh, ini pernikahan saya, waktu pernikahan saya, ya. Iya, pasti ingat betul ya pada saat itu. Ini ngomong-ngomong, Ibu, kalau boleh dibilang Gus Dur ini pria yang romantis nggak sih, Bu? Iya, Nanti setengah-setengah lah. Setengah-setengahnya apa? Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut ya di 1 jam bersama Abdurrahman Wahid sesaat lagi. Ini 1 jam lebih dekat bersama Abdurrahman Wahid. Tadi sebelum jeda ada sebuah pertanyaan yang terpotong ke Ibu, yaitu Gus Dur itu seorang yang romantis nggak? Tadi terpotongnya adalah setengah-setengah. Setengahnya apa, setengahnya apa? Setengahnya romantis, setengahnya nggak romantis. Ya, romantis. Romantis bisa dicontohkan seperti apa kalau romantisnya? Iya, kalau romantis, pas waktunya romantis, ya romantis sekali. Seperti apa, Bu? Ya, kadang-kadang kalau malam, kalau tidur tuh pegangan tangan saya. Oh, Gitu. Kemudian? Kalau nggak romantis, ya kadang-kadang lupa kalau punya istri. Maksudnya lupa? Iya, pergi aja, nggak pernah bilang-bilang kemana. Tahu-tahu dari TV atau dari koran orangnya ada di mana. Gitu. Tahu-tahu udah nggak ada aja. Nggak ada. Waktu dulu zaman-zamannya masih pendekatan nih Bu, ngerayunya seperti ada. Gus Dur saat itu perayu ulung nggak? Lumayan. Contoh Bu. Karena kita itu pacarannya jarak jauh ya, jadi ngirimnya lewat surat.
Jarak jauh yang satu di Bapak di Irak, saya di Jogja. Kemudian Ya selalu ngirim surat gitu kan. sebulan sekali ada atau seminggu sekali setiap hari? Sebulan kadang sekali, kadang 2 kali. Ya. Dan Apa di dalam suratnya? dalam suratnya selalu ada syair-syair Arab tentang tentang itulah. Semua masih disimpan. Sebetulnya saya simpan, tapi ketika rumah saya di sana di Jombang dibongkar, kemudian dulunya yang menyimpan itu ayah saya karena saya pindah ke Jakarta segala. Ternyata kebetulan kemarin saya cari nggak ada sudah. Udah nggak ada. Nggak ada. Ah, ini adalah foto pada saat Gus Dur ini tampil di salah satu koran ya. Kelihatannya kacamatanya sangat tebal, Gus. Iya. Ini sampai minus berapa? Atau plus berapa? Saya Iya, Gus. minus 9. 9. Ini karena banyak baca ya, Gus ya? Ya. Sampai berapa judul buku yang sudah Gus Dur baca? Wah, jangan tanya deh. Nggak terhitung. Sampai hari ini pun masih baca buku. Oh, bukan main ya. Sampai sekarang masih. Ini Bu, yang saya ingin ketahui dari seorang Gus Dur, Anda mendampingi Gus Dur dari zaman dulu hingga sekarang. Yang paling Ibu sebel dari Gus Dur apa? Pernah nggak? Ya ada dong. Apa-apa? Kebiasaan apa? Yang mana? Kebiasaannya nggak mau menjaga kesehatannya. Kenapa? Makanan atau olahraga? Ya susah banget kalau suruh menjaga kesehatannya. Kadang-kadang dalam keadaan sakit tetap aja mau pergi kemana gitu itu loh. Jadi nggak pernah mau nginget bahwa nggak sehat atau itu membahayakan kesehatannya. Itu yang kita kadang-kadang kesel banget. Kita ini mencoba menjaga sekali kepada Bapak. Ternyata orang yang dijaganya Kayak begitu? ya itu aja. Gitu. Makanan? Gus Dur jaga makanan nggak? Kalau makanan sih sebetulnya dari dulu itu Bapak doyan makan apa saja doyan. Yang paling parah Bu, yang paling berat untuk kesehatannya? Kalau awal-awalnya sih ya duren. Duren, Ya. sate jeroan, Kalau ya jeroan terus kopi. kopi juga. Ya, sampai sekarang itu nggak bisa dilarang kopinya. Nih dari berdua nih, Nay dan juga Anita. Saya ingin tanya Nay dulu. Dari sosok Bapak yang Anda berdua kagum terhadap Bapak? Bapak itu orangnya nggak banyak omong tapi ngasih contoh. Benar-benar kalau katanya Gandhi, my life is my message, itu yang benar-benar ngaplikasiin tuh Bapak. Jadi buat Bapak hidup itu ya benar-benar pesan yang harus disampaikan, bahwa ada nilai-nilai yang harus diikuti, harus disebarkan, dan itu benar-benar dilakukan sama Bapak. Komitmennya penuh. Saya nggak pernah lihat orang sekomit itu dalam pada kondisi sekarang di Indonesia. Saya nggak pernah lihat sekomitmen itu, Begitu ya? setinggi itu. Anda berdua punya pacar? Sudah menikah. Kalau Nay Punya ditungguin banyak, nggak? banyak. Ditungguin atau ada waktu kunjung yang tidak boleh lebih dari jam 10 misalnya? Itu tadi Bapak itu benar-benar, kalau Bapak sampai dibilang guru demokrasi, karena Bapak benar-benar menerapkan itu dalam hidupnya gitu. Bapak nggak pernah ngelarang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu nggak ada di kamus Bapak, nggak ada. Bapak ke anak-anaknya cuma bilang kalau belok kanan ntar dapetnya gini-gini, kalau belok kiri dapetnya gitu. Jadi udah habis itu anaknya terserah mau kemana, pilihan anaknya kok udah dikasih Iya, tahu. seperti itu Gus. Anita, ada sesuatu hal yang membuat Anda sangat kagum terhadap Gus Dur? Kalau buat saya sih paling jelas tidak ada kata berhenti dalam kamus Bapak mengenai perjuangan ya. Menurut saya di Indonesia, menurut saya tidak ada orang yang punya challenge lebih besar dari Bapak gitu. Dalam artian dihujat orang, selalu salah tafsirkan pemikirannya gitu, selalu banyak orang yang meremehkan. Itu challenge-nya menurut saya sangat besar, tapi itu tidak pernah membuat Bapak berhenti untuk memperjuangkan apa yang Bapak percaya, demokrasi, pluralisme. Oke. Nih, saya ingin tanya dulu ke Gus Dur. Gus, dari 4 putra-putri Anda, adakah salah satu di antara Anda yang, putri semua, Putri, mohon maaf, putri-putrinya. adakah di antara
mereka yang membuat Gus Dur ini nih calon pengganti saya di dunia politik? Atau Anda memang menyiapkan Yeni Wahid? Enggak. Pokoknya semua biar bergerak sendiri-sendiri. Jadi apa yang dilakukan Yeni sekarang ini adalah pilihan. Pilihannya. Gus sama sekali tidak mengarahkan? Enggak. Enggak. Anda menggeleng paling keras? Ya, memang itu yang fakta. terjadi. Begitu ya? Ibu memberikan, maksudnya membolehkan saja apapun yang menjadi pilihan dari putri ibu untuk masuk di dunia politik padahal sudah tahu seperti itu misalnya? Saya nggak pernah mengarahkan, semuanya terserah pada dia. Asal semuanya di jalur yang benar, ya silakan. Dan sekarang luar biasa ya. Yeni betul-betul sibuk dan mungkin seperti disiapkan seperti putra mahkota ya Gus ya? Siapa? Yeni. Enggak juga. Enggak juga. Ya, sebuah cita-cita anak yang belum Kalau dilakukan oleh Bapak. dari saya ke Bapak, yang pasti saya cita-cita terbesar saya ya itu meneruskan perjuangannya Bapak. Saya benar-benar bahwa ini perjuangan yang nggak boleh berhenti. Jadi saya udah harus mempersiapkan diri untuk menerusin itu semua. Kakak-kakak saya sekarang sedang dalam tahap meneruskan itu. Jadi itu juga saya harus ikut ambil bagian untuk menerusin perjuangan itu. Mungkin itu sih kalau dari saya ke Bapak. Ada nggak Anda punya cita-cita atau impian Gus Dur kagum terhadap Anda? Bukan kagum ya, nggak lah, jauh kan kalau dibanding Atau Bapak bangga? jauh. Tapi ya mungkin itu, mungkin kalau dari Bapak ke saya pengen sih sekali aja dengar misalnya kayak, wah Bapak seneng loh kamu gini, atau Bapak seneng loh kamu gitu. Dan itu belum diucapkan oleh Gus Dur sampai sekarang. Kenapa sih Gus tidak mengucapkan hal-hal seperti itu kepada putri Anda? Belum, tenang aja. Ibu, ini selama perjalanan Bahtera. Yang nggak dikatakan itu lebih penting. Ibu setelah ini di 1 jam lebih dekat bersama Abdurrahman Wahid. Iya, Anda baru saja menyaksikan potongan-potongan gambar dari seorang fans berat Gus Dur yang sudah ada di sini sekarang di Jakarta. Mas Rifai ke sini untuk ketemu Gus Dur. Iya. Emang bakal yakin ketemu Gus Dur? Katanya begitu. Kalau ketemu, apa yang akan Mas lakukan? Saya kepingin cium tangan Gus Dur, ntar pingin peluk sama Gus Dur. Pengen cium, pengen peluk. Ya. Apa yang membuat Anda begitu mengidolakan seorang Gus Dur Abdurrahman Wahid? Saya suka orangnya. Apa? Kenapa? Kenapa sukanya? Apanya? Karena pola pikir beliau yang sangat demokratis, kemudian membela minoritas, tidak melihat kamu agama apa, suku apa, nah seperti itu. Yang jelas beliau sangat saya kagumi untuk selamanya. Oke, Anda sudah 10 tahun kurang lebih? Iya, betul. Mencari-cari Gus Dur kemanapun, Iya, kegiatan betul. Gus Dur manapun, Iya. selalu berusaha untuk ketemu, Iya. tidak pernah berhasil. Ya tidak pernah karena banyak banser, banyak penjaga yang tidak bisa kita. Jadi susah benar ya untuk menemui Betul, Gus Dur. salaman saja. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Anda ketemu dengan Gus Dur. Apa yang ingin dilakukan tadi? Saya ingin peluk beliau. Silakan, silakan. Itu mana? Tendungan itu. Ya, Mas Rifai ini adalah seorang
fans fanatik dari Gus Dur. Kalau Anda ingin terus bersama Gus Dur di sebelah beliau, silahkan Mas Rifai kapan lagi akan bersama Gus Dur, karena saya tahu sudah 10 tahun Mas Rifai ini mencari Gus Dur kemanapun dan selalu berusaha untuk datang di setiap acara Gus Dur. Betul begitu Mas Rifai? Iya, betul. Tetapi susah sekali karena dijagain banser. Iya, antara lain begitu. Sekarang udah ketemu, apa rasanya? Sampai susah bicara, apa rasanya? Seperti misalnya utang-utangnya sudah lunas? Iya, seperti dapat arisan. Dapat harisan. Gus sampai mencium lutut Gus Dur. Gus, ini adalah seseorang yang mencari Gus Dur kemana-mana. Ada yang ingin disampaikan kepada Mas Rifai? Ya, satu aja lah. Berpeganglah pada cita-cita. Amin. Itu saja. Mas Rifai, peganglah kepada cita-cita. Apa cita-cita Mas Rifai sebetulnya? Sekarang cita-cita ketemu dengan Gus Dur sudah tercapai. Apa lagi? Sebentar. Iya, tadi saya melihat Anda membawa tas segala macam. Boleh Iya. diperlihatkan, ini apa saja nih Mas? Ini oleh-oleh dari Surabaya, Apa itu? yang salah satunya antara lain pemberian teman, yang mana sampai kepinginnya saya foto dengan Gus Dur, Aha. dibuatkan foto seperti ini. Oh, ini bukan foto asli, tetapi Iya, buatan dari ya? sahabat saya namanya Faisal namanya, dari Surabaya. Kemudian ini karikatur dari teman-teman Surabaya. Semuanya tentang Gus Dur. Semuanya tentang Gus Dur. Tadi juga di rumah Anda semuanya tentang Gus Iya, Dur. betul. Sampai-sampai ketika dulu saya belum menikah, nanti kalau sudah menikah, saya sudah siapkan nama Abdurrahman Wahid. Nama untuk putra Anda. Ternyata lahir perempuan, jadi biar istri saya yang beri. Jadi dikasih namanya apa? Iya, terserah istri saya yang kasih nama. Karena saya dulu tidak siap nama perempuan. Namanya cuman laki-laki, yang salah satunya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, sang pendobrak. Sang pendobrak. Nah, tadi Anda sudah menceritakan bahwa Gus Dur adalah seseorang yang sangat dikagumi. Apa sih dari seorang Gus Dur yang membuat Anda harus mencari-cari selama 10 tahun ke setiap acara Gus Dur tetapi tidak berhasil? Apa yang membuat Anda seperti itu dari seorang Gus Dur yang membuat Anda sangat kagum? Masih belum ada duanya di Indonesia. Apanya? Cara berpikirnya, sikap demokratisnya beliau, dan saya sangat suka sekali Gus Dur. Suka sekali pokoknya ya, titik aja. Kalau udah suka susah ya, sampai susah bicara. Ini apa lagi di dalam tas Mas? Banyak sekali, ada kaos saya gambar Gus Dur. Boleh diperlihatkan? Jauh-jauh dari Surabaya ke sini gitu loh. Iya. Sehari-hari sebagai apa Mas? Saya sebagai guru SMP. Aha, guru SMP, pelajaran? Pelajaran KNU-an. Nah, di Ada Surabaya ya? itu ada sekolahan Ma'arif, yang mana di sana adalah salah satu pendidikannya adalah penanaman keaswajaan kepada siswa. Nah, ini Aha. pelajaran lokal, yakni KNU-an. Iya. Nah, antara lain seperti itu. Kemudian salah satunya adalah siswa saya suruh gambar logo NU, mengenal Suruh NU. gambar Gus Dur juga. Gus Dur juga. Yang kemudian dikumpulkan dibawa pulang. Saya kumpul ke bawa pulang yang bagus. Ini guru akal-akalan. Malah yang lebih bagus lagi, saya figura di rumah. Oh, di figura di rumah. Ada juga yang terkumpul, ada yang diminta teman, ada yang memang tidak boleh diminta karena memang tidak ada duanya gambar ini. Seperti halnya foto ini yang saya sangat suka sekali. Dapat dari mana ini? Ini beli ketika ada Gus Dur ngaji di Surabaya. Beli berapa rupiah? Nggak punya ya. Saya belinya murah, cuman 20.000. Tapi harga untuk Anda? 2 miliar. Wah. Apa yang barang-barang ini adalah barang-barang mungkin yang sangat
mendekatkan Anda kepada Gus Dur? Ada barang lain yang tidak Anda bawa ke Jakarta sini yang masih tertinggal di Surabaya? Ada foto bersama para kiai itu yang tidak mungkin saya bawa karena besar sekali. Ada sesuatu yang pernah digunakan oleh Gus Dur? Apa? Tongkat itu. Tongkat. Tongkatnya Gus Dur. Bagaimana Anda tahu bahwa itu tongkatnya Gus Dur? Didapat dari mana? Dari Dibeli teman. berapa rupiah? Saya beli 100.000 katanya. Ini murah sekali dari Gus Dur. Masa kamu diberi Gus Dur? Nggak mau. Oke, saya yang beli kalau gitu. Langsung Karena tanpa... katanya ini tongkatnya ketinggalan di kantor. Gitu. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa itu adalah tongkatnya Gus Dur? Jangan-jangan bohong-bohongan. Saya percaya Gus Dur. Percaya? Gus, gimana Gus? Ini ada seseorang yang sampai mau koleksi bekas tongkat Anda yang pernah ketinggalan. Pernah ketinggalan di suatu tempat, Gus? Banyak. Banyak. Berarti bisa dipercaya. Apa rasanya Gus memiliki seorang fans yang fanatik seperti Mas Rifai ini? Alamatnya. Apa rasanya? Lah ya saya mau ke rumahnya nanti. Oh iya. Mau ke rumahnya. Oh. Mau ngapain nanti di rumahnya, Gus? Hah? Ya ngapain kayak minum-minum kopi. Oke, nah Anda Mas Rifai begitu fanatik terhadap Gus Dur. Kapan, pada saat tahun berapa, dan saat momen apa yang tiba-tiba mungkin menjadi titik balik Anda dari semula tidak tahu mengenai Gus Dur, tapi kemudian menjadi titik balik dan membuat Anda sangat fanatik terhadap Gus Dur? Ketika Gus Dur jadi presiden. Saat itu? Dan sampai sekarang bagi saya Gus Dur tetap presiden. Wow. Buktinya di rumah saya tidak ada gambar presiden kecuali hanya satu, yakni Presiden Abdurrahman Wahid. Dan ini dipajang di rumah? Di rumah, Di ruangan mana? di ruang tamu. Di ruang tamu. Anda ingin Gus Dur jadi presiden lagi? Tentunya begitu. Karena sepantasnya Gus Dur jadi presiden. Mau nggak Gus jadi presiden lagi? Ya tentu saja. Kenapa Gus mau lagi jadi presiden? Jadi presiden itu enak. Enak apanya? Berobat nggak bayar. Kemudian apalagi yang bikin enak menjadi presiden? Ya banyak lah. Yang enak juga jadi presiden jalan-jalan ke luar negeri melulu ya Gus ya? Nggak juga. Enggak juga. Karena saya ke luar negeri dulu itu dalam 20 bulan itu 80 kali. Jadi apa ya, 1 bulan 4 kali itu untuk mengusahakan agar supaya kesatuan Indonesia tetap terpelihara. Itu aja. Dan alhamdulillah saya berhasil dalam hal ini. Oke, nih kalau misalnya ngomong-ngomong soal sekarang nih Gus. Tadi Gus Dur mengatakan mau kok jadi presiden lagi. Sudah ada yang mengajak Gus Dur atau mencalonkan Gus Dur menjadi presiden? Oh, enggak ada pun saya terus. Maksudnya terus Gus? Iya ya terus berusaha untuk jadi presiden. Berusaha untuk menjadi presiden. Karena apa? Karena saya melihat bahwa pembangunan di Indonesia di masa depan itu berada di tangan PKB. Itu aja. Keponakan Anda, Pak Muhaimin, gimana ceritanya? Ah, biar aja. Nanti kan habis dipecat, nanti kan tinggal sendiri. Umat menggugat Gus Dur. Ini ketika ini ada CD-nya juga, yang mana Gus Dur katanya dibaptis itu. Oh, Padahal bagi saya Oke, boleh diperlihatkan ke... ini silakan. Itu kebohongan Iya. dari Nyonya siapa sih, Handoko apa siapa. Iya. Jadi ini ceritanya ada seorang wanita namanya Afung. Nah, dia ngajak saya pertemuan gereja di Istora. Sana saya tahu-tahu ada seorang pendeta wanita dari Amerika Serikat minta saya datang ke atas podium, ke atas panggung. Saya naik ke atas, terus dia doakan, lah itu pakai Bible di atas kepala saya.
Ya itu aja, itu terus oleh Nyonya Handoko itu disiar-siarkan saya ini Dibaptis tidak begitu ya. Kristen. Oke, ini adalah saat terakhir bersama Gus Dur. Silahkan Mas Rifai, ini kesempatan Anda bersama Gus Dur sebelum dijaga oleh banser-banser lagi begitu keluar dari ruangan ini. Terima kasih untuk Ibu, Mbak Anita, Nay, terima kasih Gus sudah bersama kami di 1 jam lebih dekat bersama Gus Dur. Gus Durnya sudah menguap, sudah ngantuk, dan sampai di sini 1 jam lebih dekat. Ingat, kami kembali pekan depan hari Kamis 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.